Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja tidak ada gelisah. Ini gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan kolbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam. Bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayaran yaqzah. Siapa yang bermimpi ketemu aku akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Biasa aja, ya. Orang mimpi belum tentu dia wali. Sebagaimana yang tidak mimpi belum tentu tidak wali. Ya. Paham? Jadi mimpi itu terjemahan dari alam sadar. Kita ini punya kesadaran alam bawah sadar. Dia sadar tapi di alam bawah sadar. Ini ternyata maksud kalam Nabi. Bainama ana naimun wal yaqazah. Antara aku tidur dan bangun, itu disebut alam bawah sadar. Nabi sudah sebut istilahnya 14-15 abad yang lalu. Ahli psikologi baru menemukan istilahnya sekarang. Mereka sebut trans. Tapi mereka pun bingung trans itu apa. Karena trans yang mereka tahu cuma Trans Jakarta, Pontianak, Singkawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, penanya berikutnya kita bagi sesi dulu. Silakan. Selama ini menganjal di dalam hati saya, Buya, yang mana tafsir Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu dengan nama Allah atau dengan atas nama Allah, ya Buya? Kalau dengan nama Allah, kalau untuk terjemahan bahasa Indonesia memang itu tidak ada, Buya. Tapi dengan nama Allah, mungkin untuk pendapat saya pribadi, Buya, saya merasa itu lebih afdol. Tapi tidak mendului Buya, saya hanya ingin bertanya. Kedua, apakah tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau bimbinglah kami di jalan yang lurus? Iya Buya, pertanyaan saya dua, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya ya. Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya.
pakai ilmu nahu sorof, jangan saraf ya. Nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada yang disebut huruf jar atau huruf khafat. Huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismun masuk ba bismi. Masuk ba bismi. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmalah ada ba tapi bukan di bismillah, di ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ila atau ala. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh, apa tuh lafaz kalau lagi kita baca sholawat? Bibak kata. Ada satu lafaznya? Inti ngantuk. Bibakkah, bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulidtu bi Makkah, aku dilahirkan bukan dengan Mekah tapi di Mekah. Sudah berapa arti ba? Sudah 2. Ya. Maka bismillah ini bismillah apa? Ulama kita mengartikan ini ba isti'anah. Ba minta tolong. Ada yang mengartikan ini ba istizan, minta izin. Ada macam-macam ba. Ada yang mengartikan fi, dalam nama Allah. Dengan nama Allah. Lebih tinggi mana orang yang bawa nama atau di dalam nama? Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini Ar-Razi, ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama Ar-Razi itu. Namun kita ini bukan Allah. Maka tidak boleh mengatakan dengan atau di dalam nama Allah, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf kaedahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar satu jengkal pun tidak boleh keluar, satu jari pun tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik. Maka rasakan saja apa makna yang tumbuh dari kata ba. Bismillah, dengan nama, atas nama, kepada nama. Atau boleh dalam rahasia nama, boleh. Saya kalau bawa surat dari Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, atau Gubernur, atau Presiden, atau pimpinan, saya datang ke instansi, bawa stempel, diterima atau tidak? Pasti diterima. Kenapa? Ada stempelnya dengan atau atas nama pemimpin. Dulu guru-guru kita juga begitu. Jika ada santri datang kepada syekh, kalau bawa nama temannya pakai surat, saya bawa surat dari guru saya, dibuka. Walaupun ada antri 1000, pasti dia yang didahulukan. Ya, kalau bawa nama itu baru bawa nama makhluk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang muliakan Allah, kalau kita masuk kantor harus pakai fingerprint, didaftarkan dulu nama. Dan itu nama juga tuh, karena di ruas-ruas ini ada nama. Didaftarkan dulu baru bisa masuk. Kalau kita mau naik ke hadirat Allah,
maka harus lewat nama ini. Bismillah. Di manakah nama Allah? Allah pancarkan pada qalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, dia sebenarnya sedang masuk ke dalam rahasia nama. Jadi orang sholawat itu kenapa cepat kepada Allah? Karena dia masuk ke dalam rahasia nama. Dan ini tidak ada pada zikir-zikir yang lain, hanya ada pada zikir sholawat. Itulah rahasianya yang kita sebut malam tadi di Sambas ya. Di surat Taubah basmalahnya diakhirkan, wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Rasulullah mempunyai dua nama yang merupakan nama Allah, Rauf Rahim. Rauf Rahman, sama, mirip, walaupun berbeda beberapa. Rahim, ternyata kata Rauf yang merupakan Asmaul Husna dibolehkan untuk nama Rasul. Rahim yang merupakan nama Allah tapi disebut sebagai nama Rasul. Rasul yang Rauf, Rasul yang Rahim. Maka Allah menyayangi makhluk lewat Rasulullah. Maka siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia telah masuk ke dalam rahasia nama-nama Allah. Inilah rahasianya kenapa sholat jadi sah ketika kita Bismillah. Inilah rahasia juga kenapa mazhab Malik, di mazhab Malik lama tidak ada basmalah di Fatihah, tapi dia tetap membaca sholawat di akhir, maka sah sholatnya. Ya, karena itu rahasia nama. Wallahu a'lam bishawab.